Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian, para taletan dimanapun kalian berada. Bagaimana kalian kabarnya hari ini? Saya berharap kalian yang ada di sana selalu berada dalam kondisi yang sehat dan ceria selalu ya. Saya sekarang berada di sebuah taman yang ada di Kota Tempe yang dikenal sebagai Hudson Park. Jadi taman ini lokasinya tepat berada di tengah perumahan masyarakat yang ada di daerah Apache. Tapi pastinya saya tidak terlalu paham. Jadi saya tadi berangkat naik sepeda dari apartemen saya untuk sekedar jalan-jalan, dan ternyata saya menjumpai ada sebuah taman. Taman ini cukup menarik karena merupakan representasi dari tata kelola perumahan yang ada di Kota Tempe. Oleh sebab itu saya ingin menunjukkan kepada kalian apa isi dari taman ini dan juga perumahan-perumahan yang ada di sekitarnya. Jadi kalau kita melihat di belakang saya ini, di sini ada lapangan ya. Ada lapangan, kalau nggak salah lapangan basket ya. Dan di depan saya ini juga ada lapangan voli. Sepertinya ini merupakan sebuah fasilitas yang standar yang harus dimiliki oleh sebuah taman, karena memang juga menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekitarnya, dalam artian perumahan yang mengelilinginya. Karena saya melihat bahwa perumahan yang mengelilinginya ini adalah perumahan khusus untuk mahasiswa karena dekat dengan kampus ASU, dan juga saya melihat juga ada banyak sekali saya jumpai tadi anak kecil atau pemuda yang keluar untuk jalan-jalan di pagi ini. Maka saya berasumsi fasilitas yang ditawarkan di sini pasti menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nah, menarik sekali karena memang sebuah fasilitas umum atau fasilitas sosial untuk masyarakat menjadi sebuah kewajiban yang harus disediakan oleh entah itu pengelola perumahan, entah itu di sini saya nggak tahu namanya apa ya. Kalau di Indonesia kan kita kenal sebagai lurah atau RW atau apapun itu. Saya tidak tahu di sini apa namanya. Mungkin teman-teman di bawah bisa menjelaskan. Tapi di sini oleh pemerintah state diberi kewajiban untuk menyediakan fasilitas itu. Dan saya juga melihat di beberapa klaster memang ada taman, entah itu yang kecil bahkan hingga yang besar yang di dalamnya ada fasilitas tempat baca dan juga kolam renang. Nah, khusus yang ada di sini yang sedang saya singgahi ini tamannya cukup kecil tapi cukup representatif untuk kegiatan olahraga, bersepeda, ngobrol. Biasanya saya melihat juga orang-orang membawa anjing mereka untuk kegiatan olahraga yang ringan-ringan saja. Oke, kita muter-muter sekitar sini ya. Kita lihat situasinya, kira-kira ada nggak hal yang menarik yang mungkin bisa kita jadikan inspirasi untuk bisa mengembangkan taman yang ada di Indonesia. Itu tamannya seperti ini. Di ujung sana itu ada gazebo. Nah, tempat dari warga sekitar untuk istirahat ya. Kalau misalnya sudah capek, mereka olahraga berhenti di situ, kemudian ngobrol-ngobrol. Kemudian di sini juga ini ada lapangan basket yang secara umum bentuknya ini bagus, dalam artian tidak dibuat ala kadarnya, dengan kualitas yang bagus. Ini semenannya juga lumayan bagus ya. Saya tidak melihat ada retak-retak di situ. Ada sih, tapi tidak banyak, dalam artian masih sangat layak untuk digunakan. Nah, yang di sebelah sana itu adalah tempat bermain untuk anak-anak ya. Ada perosotan, jungkit-jungkit. Nah, itu memang khusus untuk anak kecil, ditujukan untuk keluarga-keluarga yang memiliki anak, supaya anak-anak ini betah berada di kompleks perumahan ini dan senang bermain-main dan bersosialisasi dengan anak-anak yang lain di sini. Nah, taman ini juga dilengkapi dengan fasilitas toilet ya. Kita bisa melihat di situ ada tulisan 1430, mungkin itu nomor fasilitas umum yang ada di Kota Tempe. Di dalamnya ada toilet untuk laki-laki dan perempuan. Saya tidak tahu biaya pemeliharaannya dari mana, tapi sepertinya dari pajak perumahan yang ada di sini. Tapi kalau dilihat dari bentuknya lumayan representatif.
Dan sayangnya tadi saya sempat lewat, baunya agak pesing. Seperti memang ada beberapa orang yang nggak bertanggung jawab pipis tanpa disiram. Nah, yang sebelah sana itu ada fasilitas yang dikenal sebagai apa itu namanya, lapangan skateboard. Nah, ini dia. Ini khusus untuk para pencinta skateboard. Bisa jadi mungkin karena ini ya, banyak yang menggunakan skateboard, terutama dari kalangan mahasiswa, dan mereka ingin tidak hanya sekedar menggunakan skateboard tapi juga berolahraga dan berkompetisi, sehingga mereka perlu sebuah arena atau media yang dapat mengasah keterampilan mereka. Dan ini lapangannya, ini lapangan skateboard sekaligus juga mungkin sepatu roda. Tidak terlalu luas tapi cukuplah daripada tidak ada sama sekali. Nah, jadi ini bentuk lapangannya cukup menarik. Mudah-mudahan di Indonesia ada ya, di tiap taman ada lapangan yang seperti ini. Nah, yang di luar sana itu adalah kompleks apartemen ya. Jadi saya tidak tahu apartemen apa saja itu namanya. Tapi yang jelas kalau dilihat dari bentuknya itu pasti disewakan dan ditujukan untuk masyarakat sini, khususnya mahasiswa ya, untuk ditempati. Nah, yang tadi di depan saya itu, yang kebetulan sepeda saya sedang parkir, itu tadi ada lapangan voli. Lapangan voli ini voli pantai ya, karena lapangannya ini tidak pakai beton atau tidak pakai semenan, tapi lebih memilih menggunakan pasir, media pasir sebagai dasarnya. Fasilitas ini jarang kita jumpai ya, yang ada di perumahan, dan ini sepertinya menarik untuk kita jadikan sebagai referensi membangun sebuah perumahan yang ada di Indonesia. Oke, kita jalan menuju ke tempat permainan anak ya. Nah, di depan kita terlihat taman untuk permainan anak. Di situ ada kayak perosotan ya, kemudian ada ayunan ya di situ. Memang khusus disediakan untuk anak-anak. Dan ini di depan kita ada ayunan untuk anak kecil, lumayan tinggi tapi aman ya. Memang harus ditemani orang tua untuk lebih memastikan. Nah, sayangnya taman-taman seperti ini, rekan-rekan sekalian, para taretan dimanapun kalian berada, seringkali dijadikan sebagai tempat untuk para pengemis atau gelandangan untuk tinggal. Jadi kita bisa melihat di situ ada kayak homeless di situ, yang mereka tidak punya rumah, kemudian akhirnya menggunakan taman sebagai tempat untuk tidur. Nah, di situ Kota Tempe letaknya dekat dengan airport, jadi kita mendengar suara bising pesawat yang terbang di angkasa dekat kita ya, seperti yang kita lihat bersama. Jadi ini jadi sebuah rutinitas yang lumrah di sini, terutama di pagi hari, karena pagi hari merupakan waktu di mana traffic untuk pesawat sedang padat-padatnya. Kita bisa lihat di situ ada gelandangan yang sedang tidur-tiduran, bahkan mungkin tidur nyenyak ya, karena mungkin semalam mereka itu begadang atau bagaimana. Tapi disitulah kebanyakan memang taman selalu bukan selalu ya, biasanya masih ada satu atau dua orang gelandangan yang tinggal di situ. Nah, karena mereka tidak memiliki tempat tinggal, jadi masalah homeless, beggar, dan banyak sekali masalah sosial lainnya ini sebenarnya tetap ada ya di Kota Tempe, Amerika Serikat. Tidak hanya ada di Indonesia, bahkan di sini pun juga ada. Cuma kalau dibandingkan dengan state lain, Kota Tempe ini jumlah homelessnya lebih sedikit, misalnya dibandingkan dengan Los Angeles atau kota-kota lain yang ada di Amerika Serikat.
Nah, tadi kita dari sana ketika saya ngobrol tadi dengan kalian atau membuat narasi saya, ternyata homelessnya terbangun. Saya tidak pengen mengganggu mereka, hanya kita pindah ke sini supaya bisa mendapatkan angle yang lebih luas dari taman ini. Resiko dari keberadaan homeless dan beggar yang tinggal di taman ya seperti kita bisa melihat, ada sampah-sampah berserakan. Mereka ini yang kebanyakan uneducated atau kurang berpendidikan, sehingga ketika mereka tinggal di sini meninggalkan sampah-sampah. Kebanyakan yang tinggal di sini yang menjadi beggar ini adalah orang-orang imigran, entah itu dari Meksiko atau dari negara yang lain. Tapi ada juga saya melihat ada orang-orang kulit putih yang tinggal di sini sebagai beggar ya. Bisa jadi mungkin karena kondisi pasca pandemi yang menyebabkan mereka itu kehilangan pekerjaan ya. Sebelum pandemi mereka itu mungkin punya pekerjaan yang stable. Setelah pandemi mereka dalam kondisi yang susah, dan pasca pandemi mereka akhirnya terpaksa give up dengan pekerjaan mereka dan menjadi beggar. Nah, ini rumah-rumah tipikal rumah lokal dari warga Amerika, bentuknya seperti ini, panjang. Di atasnya itu biasanya ada cerobong asap ya, dipakai kalau misalnya mesin dingin untuk menyalakan tungku api. Jadi sebentar lagi ini winter, kita sekarang ini mau masuk ke fall, bulan Agustus. Sebenarnya statusnya masih summer sih, tapi kita akan masuk ke fall kemudian winter, dan baru cerobong asap itu bisa digunakan. Tidak ada pagar di tiap rumah, jadi los gitu ya. Tiap rumah itu langsung menghadap jalan, dan di depannya ini ada itu kita bisa melihat ada garasi. Itu sepertinya rumah seniman ya, unik banget. Ada mobil, atau bisa jadi pekerjaannya berhubungan dengan painting atau mengecat pagar-pagar orang. Nah, di depan rumah biasanya ada halaman yang ditumbuhi rumput, baru kemudian setelah itu ada garasi. Ini adalah tipikal fasilitas untuk perumahan umum. Nah, sedangkan mobil-mobil biasanya parkir di jalan. Kalau kayak gini, ini gratis ya, karena memang ini merupakan bagian dari tanah mereka. Jadi kebanyakan mereka itu parkirnya di rumahnya, bukan di pinggir jalan ini. Cuma ini aja yang unik ini, kenapa kok mereka parkir pinggir jalan. Nah, yang menjadikan saya salut adalah sejauh ini saya tidak terlalu banyak mendengar kasus pembobolan mobil ya. Padahal ini jelas perumahannya ini bukan perumahan klaster, juga bukan perumahan yang dijaga oleh satpam, tapi cukup aman. Dan meskipun demikian, jangan ceroboh ya. Kalau rekan-rekan sekalian para taretan tinggal di Amerika Serikat atau tinggal di kota Tempe, jangan ceroboh, karena kejahatan itu ada di mana-mana. Bahkan yang pernah saya dengar adalah di apartemen saya yang lama itu ada satu orang pencuri mobil masuk ke mobil untuk mendobrak pintu mobil untuk mengambil mobil kayaknya, atau mungkin mengambil barang ada di dalamnya. Itu terpaksa harus tewas karena ditembak oleh pemilik mobil. Jadi ada banyak sekali kasus ya, penembakan-penembakan yang tidak jelas. Bisa jadi mungkin karena mabuk atau apa, bisa jadi mungkin juga karena ada selisihan dan juga karena ada kejahatan tadi. Ini penyebabnya karena senjata api di Amerika Serikat merupakan suatu hal yang legal, asalkan punya izin diperbolehkan. Oh, kita melihat di sana itu ada apa namanya itu petugas sampah yang sedang mengangkut barang-barangnya. Jadi di sini ini petugas sampah ini adalah pahlawan.
karena setiap pagi mereka harus keliling untuk mengangkut sampah, karena jika tidak akan banyak sekali sampah-sampah yang mengendap dan bau. Nah, karena tugas sampah ini mereka bekerja dengan rutin, akhirnya lingkungan menjadi bersih. Mereka gajinya lumayan besar loh ya, jadi di atas rata-rata gaji, bahkan stipend saya mungkin kalah. Stipend saya masih tataran 15 ke bawah, sedangkan yang petugas sampah ini mereka bisa jadi mungkin sudah 3.000 ke atas. Nah, di tengah dari perumahan ini ada kayak roundabout bundaran ini ya. Di situ dihiasi oleh ini kreativitas dari warganya di sini. Kayak apa ini namanya ya? Gelas-gelas dan seterusnya. Nah, terus dihiasi dengan tipikal tanaman sini, kaktus dan tanaman yang berduri, yang benar-benar menunjukkan ciri khasnya. Nah, ini juga rumahnya kecil cantik, tapi jangan dikira di dalamnya nggak ada AC ya, pasti ada AC. Jadi AC merupakan fasilitas yang utama di sini, karena panasnya Arizona itu luar biasa, ya ampun. Bisa jadi di atas 40, bahkan saya pernah mendapati panas Arizona itu 47 derajat Celcius ya. Kalau di Indonesia kan normalnya 32, 34. Bahkan kalau di Kota Malang itu sekitar 29 normal. Di sini 47, tapi saya belum pernah sampai menjumpai di atas 50. Mudah-mudahan enggak ya, karena benar-benar panas. Nah, ini pagar-pagarnya. Kalaupun toh ada pagar, maka pagarnya ini bentuknya sederhana, tidak di beton tapi terbuat dari kayu atau pagar hidup berupa tanaman-tanaman ya, seperti ini. Saya tidak tahu ya bagaimana pola pikir masyarakat sehingga mereka memilih untuk tidak memagar halamannya, tapi ini seperti jadi budaya masyarakat di sini. Sepertinya sudah trust each other, dalam artian saling percaya kepada tetangga, tidak akan mengganggu privasi dari tetangga yang lain, sehingga mereka tidak perlu harus repot-repot membentengi rumah mereka dengan benteng pagar yang tinggi ya. Jadi kita lihat ini ada seperti pagar tapi tidak terlalu tinggi juga. Andai kata misalnya ada yang punya niat jahat ya, tinggal lompat saja sudah selesai. Nah, ini rumah sederhana tapi mobilnya itu ada 3 ya. Di depan itu malah ada 3. Nah, yang mobilnya banyak ini saya memiliki praduga bahwa ini merupakan rumah yang ditempati tidak hanya oleh satu keluarga tetapi beberapa. Intinya itu kontrakan mahasiswa. Nah, kita lihat di situ. Nah, di depan ini ada pohon palem ya. Kalau sekilas sepertinya juga mirip dengan pohon kurma ya, tapi saya tidak tahu apa benar-benar kurma karena saya tidak familiar dengan itu. Nah, kita bisa melihat perbedaan antara perumahan yang model seperti ini perumahan saya tidak tahu apa jenisnya, tapi yang jelas lantainya cuma 1, bentuknya memanjang. Nah, kalau yang lebih modern itu pas posisinya ada di sampingnya. Nah, kayak di depan itu deh, yang abu-abu dan putih itu merupakan apartemen itu. Nah, yang di depan itu yang tinggi menjulang itu adalah apartemen. Itu jelas apartemen dan memang fungsinya untuk disewakan. Jadi memang terlihat kontras ya antara perumahan masyarakat yang 1 lantai dengan apartemen-apartemen yang tinggi-tinggi itu. Kalau yang kayak gini biasanya ini
rumah dari warga sini kemudian disewakan kepada mahasiswa, atau bahkan bisa jadi mungkin memang ditinggali oleh warga itu sendiri, dan dia kemudian istilahnya itu menerima mahasiswa untuk tinggal di tempat itu. Kita bisa melihat banyak sekali mobil. Jadi di sini mobil itu merupakan sebuah hal yang lumrah dan wajib ya untuk ada, karena memang selain transportasi juga tidak terlalu banyak ya. Sebenarnya mumpuni sih transportasinya, cuma rutenya itu yang tidak fleksibel karena tidak mengcover banyak tempat. Dan di sini tempatnya antara satu tempat ke tempat yang lain itu tidak seperti di Indonesia yang padat, sehingga antara satu toko dengan toko lain, satu restoran dan restoran lain itu berdekatan. Kalau di sini berjauhan, sehingga kalau misalnya kemudian harus jalan kaki, harus ditempuh dengan menggunakan orbit atau public transport berupa bus atau light rail, agak merepotkan. Dan karena itu mereka kemudian tidak harus punya mobil, meskipun itu mobil sederhana ya, kayak yang di depan itu mobil tua, tapi memang harus wajib ada, yaitu Volvo tahun berapa itu ya, plat merah ya, mobil klasik. Nah yang di depan ini adalah terminal light rail. Nah, jadi warga sekitar jika ingin kemana-mana, mereka harus nyebrang ke terminal depan itu, kemudian menunggu light rail. Dari light rail itu mereka akan biasanya itu transit di transit center, bisa di rural, bisa di yang sebelah sana itu yang dekat dengan ICC, untuk oper ke bus jika warga sekitar tidak menggunakan mobil. Tapi jika menggunakan mobil, mereka tidak perlu repot-repot untuk menggunakan public transport. Sekali naik light rail itu $2, tapi jika ingin lebih hemat, bisa membeli tiket light rail one day pass, satu hari pass itu $4. Jadi seharian bisa dipakai kemana saja dengan menggunakan light rail, mulai dari pagi sampai petang, gratis. Nah light rail ini satu tiket itu bisa mengcover light rail, bisa juga mengcover orbit. Sebenarnya sih saya pengen juga seharian menjelajahi kota Tempe dan sekitarnya dengan light rail, tapi sampai sekarang saya masih belum punya kesempatan. Tempat terjauh yang saya kunjungi dengan light rail itu adalah Phoenix, kemudian untuk yang daerah sebelah Mesa itu ya Mesa, kemudian saya belum pernah nyampe ke Glendale dengan menggunakan light rail. Nah ini fasilitas ya yang biasa dipakai oleh anak-anak sini, yaitu pakai skateboard, kemana-mana pakai skateboard. Suatu hal yang biasa di sini, bukan suatu hal yang aneh. Kalau Indonesia kan agak aneh ya, tapi karena di sini mayoritas adalah mahasiswa, pakai skateboard itu menjadi hal yang wajar. Yang kuning itu kita bisa melihat ada bus ya, itu bus sekolah. Nah itu setiap pagi selalu datang di situ menjemput siswa-siswa. Saya tidak tahu apakah gratis atau tidak, tapi seingat saya gratis kayaknya, asalkan tujuannya adalah ke sekolah. Nah uniknya bus sekolah ini merupakan salah satu bus yang paling dihormati di sini, karena jika berhenti kemudian mengeluarkan tanda stop di situ, maka pengendara mobil yang berada di belakangnya itu harus taat pada perintah stop itu, harus menunggu bus itu sampai selesai menurunkan tanda stopnya, karena memang tuh hati-hati sih, anak kecil kan kadang-kadang susah untuk ditebak ya. Mereka kadang-kadang keluar dari bus tidak hati-hati, sehingga untuk meminimalisir kecelakaan memang pengendara itu harus dituntut untuk waspada ya. Jadi selama tanda stop yang dikembangkan oleh, jadi mobil itu punya tanda yang akan mengembang ya, yang ada di pinggir itu merah-merah itu terlihat ya, ada stop, itu akan mekar atau mengembang
secara otomatis jika berhenti. Nah, kalau sudah berhenti, maka semuanya harus mengikuti berhenti, atau at least hati-hatilah kalau terpaksa ya. Karena kalau ketahuan polisi bisa-bisa berubah, bisa-bisa bahaya. Nah, di luar kita bisa melihat itu ada mobil pemadam kebakaran. Sudah biasa ya kita dengar suara kayak begini lalu lalang. Unit yang paling sibuk itu sebenarnya pemadam kebakaran kayaknya, karena benar-benar bekerja full. Sampai 3 unit ini. Berarti ini ada kebakarannya cukup besar ini, sampai harus menurunkan 3 unit. Ini gajinya besar karena asuransinya juga besar ini. Risiko kematian tinggi di sini. Terus pemadam kebakaran ini luar biasanya tidak hanya sekedar memadamkan api, tapi apapun itu yang berhubungan dengan nyawa manusia maupun hewan, itu pemadam kebakaran bisa untuk melakukan pelayanan ya. Misalnya ada anjing yang masuk got kemudian susah untuk diangkat, atau kucing yang tidak bisa turun dari pohon misalnya, itu bisa begini. Atau bahkan jika ada yang kita kena serangan jantung tengah jalan, kadang pemadam kebakaran juga membantu, karena mereka punya fasilitas 911 dan ada fasilitas kesehatan juga di situ. Ada semacam kayak ambulans darurat. Nah, ini adalah light rail. Ini khusus untuk Kota Tempe ya. Warnanya hijau. Sementara ini masih gratis. Jadi ini adalah angkutan baru yang dimiliki oleh Kota Tempe. Imut ya, kayak ulat ulil ya. Ini baru. Jadi di dalamnya grass banget ini. Nah, masyarakat mahasiswa ini sering menggunakan itu jika kemana-mana karena gratis. Nah, itu adalah mahasiswa ISU. Dari kaosnya aja sudah kelihatan ISU. Nah, mungkin begitu saja ya yang bisa saya sampaikan pagi ini. Kapan-kapan kita sambung untuk menjelajahi wilayah Tempe yang lain. Sampai jumpa di lain post, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.